Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhyiddin MAG, saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang hadir di ruang utama sholat MAJT dan para santri tahfidz Quran MAJT Basnas Jawa Tengah serta para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini yaitu tentang kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Insyaallah akan mengusung sebuah tema sholat kusuf atau gerhana yang akan disampaikan oleh guru kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kiai Haji Muhyiddin untuk menyampaikan materi kajian malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah beserta pengajian rutin ba'dal maghrib, khususnya para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, saya akan membacakan lanjutan dari bacaan Senin yang lalu. Seperti yang diumumkan di dalam publikasi, saya akan membaca Babu Sholatil Kusufaini, bab tentang sholat gerhana. Tetapi ada beberapa baris di halaman sebelumnya yang dulu belum sempat saya baca, yaitu aqsamut takbir. Pada Senin yang lalu kita membahas sholat Aid. Dalam suasana Aid ada takbir. Nah, ini penjelasan mengenai takbir. Aqsamut takbiri utawi piro-piro maceme takbir, maksudnya takbir terkait dengan Id, yang qasimu terbagi ila qismaini menjadi dua macam, yaitu mursalin, takbir mursal, takbir yang tidak terikat, tidak terkait, wa muqayyadin, dan takbir yang terkait. Terkait dengan apa? Ini penjelasannya. Al-mursalu, yang dimaksud dengan takbir mursal, huwa al-mutlaqu, yaitu takbir yang mutlak, anit takyid, tidak terkait bis sholawati, dengan sholat. Jadi kalau takbir itu dilakukan di luar sholat, itu namanya takbir mursal. Fayukabbiru, maka
melakukan takbir fi kulli waktin, pada setiap waktu. Waktunya apa saja? Waktunya ya apa saja. Wa yakunu fil fitri, itu bisa terjadi di dalam Idul Fitri, wal adha juga Idul Adha. Kapan mulainya? Waktunya takbir mursal itu min ghurubi syamsi lailatil aidi, yaitu mulai terbenamnya matahari malam Id. Nah, jadi kalau besok itu Id, nah malam ini setelah ghurubus syamsi itu berarti maghrib, itu mulai waktu takbir mursal. Ilal ikhrami, sampai dengan ikhram, takbiratul ikhram bisolati, dalam sholat. Nah, itu takbir mursal. Mulai ghurubus syamsi, malam Id, sampai dengan takbiratul ikhramnya sholat. Sholat apa? Sholat Id. Al-muqayyadu, sekarang takbir yang muqayyad, takbir yang terikat, ai ba'das sholawati, dilakukan sesudah sholat. Jadi begitu orang melakukan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu ba'da sholat, sawaun akanat, baik sholatnya itu berupa fardon, sholat fardu, amnaflan, atau sholat sunnah. Adaan, baik sholatnya itu berupa sholat ada, amqodoan, atau sholat kodok. Sholat kodok, sholat yang dilakukan sudah lewat waktu. Walau janazatan, meskipun sholatnya sholat janazah. Lah, itu yang dilakukan ba'da sholawat itu fil adha faqat. Wa yakunu fil adha faqat, itu hanya terjadi pada Idul Adha. Waktuhu, adapun waktunya takbir muqayyad li ghairil haji, bagi selain jamaah haji, yaitu min subhi yaumi arafata, mulai subuhnya hari Arafah. Ingat, hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Besoknya tanggal 10 itu Idul Adha. Ila asri, sampai dengan waktu asar, akhiri ayyamit tasyrik, akhir hari tasyrik. Tasyrik itu apa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 9 itu hari Arafah, tanggal 10 itu Idul Adha, 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik. Itu terus itu takbir muqayyad itu sampai dengan itu. Wa amal haju, adapun bagi orang jamaah haji, berarti tidak di Indonesia ya, sedang berada di Mina mungkin. Fa yukabbiru, maka bertakbir min zuhri yaumin nahri, zuhur hari nahr. Hari nahr itu ya Idul Fitri 11, 12, 13 itu hari nahr. Zuhur yaumun nahri, hari nahr itu ya Idul Fitri, Idul Adha lah, kok Idul Fitri. Ila subhi akhiri ayyamit tasyrik, sampai subuh akhir hari tasyrik. Nah, saya kira itu, jadi saya ulangi, simpulkan bahwa di dalam suasana Idul Fitri, Idul Adha itu ada takbir
mursal, ada takbir muqayyad. Muqayyad itu takbir yang dilakukan sesudah sholat. Sekarang kita masuk pada babu sholatil kusufaini. Utawi iki iku bab sholat kusuf. Dua sholat kusuf itu kusuful qamar dan kusuful syamsi dan kusuful qamar. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Nama lain dari kusufaini, kusuf itu pakai kaf, itu khusufaini pakai kho. Yaitu lisyamsi untuk gerhana matahari, wal qamari dan gerhana bulan. Wal afsah, yang lebih afsah ayuqala menyebutnya begini, al kusufu lisyamsi. Salat kusuf itu berarti kusufu syamsi, wal khusufu lil qamari, kalau salat khusuf itu untuk gerhana bulan. Al aslu utawi asal dalile fiha ing dalam salat kusuf qauluhu ta'ala, firmanipun Allah Gusti Allah taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Niki wonten surat Fussilat ayat 37. Latas judu odo sujud siro kabeh li syamsi marang srengenge, walalil qamari juga tidak kepada bulan, wasjudu lillahi, sujudlah maksudnya salat lillahi kepada Allah, alladzi kang khalaqahunna yang menciptakan syamsi dan qamar, ing kuntum iyyahu ta'budun, ing kuntum lamun ora sira kabeh iyyahu terhadap iku terhadap Allah ta'buduna beribadah. Di samping ayat niku wa khobaru, wonten khobar atau hadis, hadisnya bunyinya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza raaitum dzalika fasallu wad'u hatta yaksifa ma bikum. Niku hadisnya kathah niki salah setunggale yang diungkapkan wonten kitab nika nggih hadis niki. Nggih menika hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna syamsa sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan, ayatani itu merupakan dua tanda, min ayatillahi dari beberapa tanda kekuasaan Allah. La yaksifani tidak matahari dan bulan itu tidak kusuf, tidak terjadi gerhana limauti ahadin karena matinya seseorang, walali hayatihi juga bukan karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi dalam ceritanya asbabu wurudil hadis ini, orang-orang Mekah menganggap Mekah Madinah ya, saya lupa ini ayat orang-orang di sekitar masyarakat saat itu menganggap bahwa terjadinya gerhana itu karena meninggalnya putranya Nabi yang bernama Ibrahim. Nah, lalu dijelaskan oleh hadis ini, bukan gerhana matahari apa gerhana bulan itu bukan tanda kematian seseorang, juga bukan tanda lahir atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum narikalane melihat, kamu melihat zalika gerhana, fasallu maka lakukanlah salat, wad'u berdoalah, hatta yaksifa sampai dengan berhenti atau terbuka artinya gerhananya selesai. Nah niku pun saniki hukumipun salat kusufaini, gerhana bulan, gerhana matahari.
itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Jadi hukum itu wajib, yang paling atas itu harus dilakukan. Kadang-kadang wajib itu lalu disebut fardu, kadang-kadang disebut wajib biasa. Di bawah itu sunnah. Lah sunnah itu kalau menurut Wahab Khalaf itu dibagi 3 lagi kelasnya. Mulai dari paling atas itu namanya sunnah takkid, yaitu sunnah muakkad. Yang kedua itu sunnah nafilah, sunnah biasa. Dan di bawah lagi itu sunnah ziyadah, sunnah yang sifatnya itu untuk kesempurnaan sunnah. Di bawah itu, di bawah hukum sunnah itu namanya mubahun. Mubah itu netral, dilakoni rapopo, ora dilakoni rapopo, tidak punya dampak. Di bawah itu rodok dilarang, yaitu makruh. Makruh itu ada yang makruh biasa, tanzih, lalu ada makruh yang dekat dengan haram, tahrim. Lah di bawah itu hukum namanya haram. Nah ini sunnah muakkadah itu berarti sunnah, tapi untuk tingkatan sunnah yang paling tinggi. Walau limun faridin, hukum sunnah itu berlaku juga meskipun bagi orang yang sholat khusuf sendirian, munfaridin. Jadi sholat itu kalau bareng namanya jamaatan, tapi kalau tidak jamaah sendiri namanya munfaridan. Oleh karena itu sunnah muakkadah maka wayukrohu den makruhaken tarkuha ninggal ke sholat khusuf. Watusanu dianjurkan, disunnahkan, jamaatan dilakukan secara berjamaah. Umumnya orang sholat gerhana itu jamaah, tapi misalnya tidak sempat karena lagi sibuk di kantor, sedangkan di kantor tidak ada penyelenggaraan sholat gerhana, ya sholat sendiri aja di pojok kantor itu atau di musholanya. Watusanu jamaatan disunahkan jamaah, wafil masjid begitu juga disunahkan dilakukan di masjid. Wa indoko, meskipun masjidnya itu sempit tetap disunahkan di masjid. Sudah ada pertanyaan? Jereng. Ya ini mungkin sholat khusuf itu sholat yang jarang dilakukan, atau banyak orang yang tidak pernah melakukan sholat khusuf, sholat gerhana ini padahal ini sunnah muakkadah. Santri wonten ingkang badhe tanglet. Jadi di MAJT sendiri kalau terjadi gerhana itu kadang-kadang dilakukan sholat gerhana secara jamaah, kadang-kadang tidak, jadi kadang-kadang lupa ini. Al-hikmatu fiha, al-hikmatu hikmahe fiha ing dalam sholat gerhana. Apa hikmahe? Tambihu ubadis syamsi wal qamari. Tambihu mengingatkan, tambihun, nabbaha yunabbihu tambihan. Tambihu ngingetaken ubadis syamsi para penyembah matahari, wal qamari penyembah bulan. Ala annahuma mengingatkan apa? Ala annahuma bahwa asyamsi wal qamar itu musakhoroni, bisa ditaklukkan. Jadi disembah itu karena dianggap ini hebat sekali, mengalahkan semua. Padahal matahari bulan itu bisa ditundukkan. Mudallalani ya artinya hampir sama.
Walau kana, andaikan matahari dan bulan itu ilahaini, dianggap Tuhan keduanya, ladafa'a, maka tentunya keduanya itu akan bisa menolak an-naqsa, kekurangan. Bisa menolak kekurangan. Lalu kok terjadi gerhana, itu berarti ada kekurangan. An-nafsiha, dirinya, walam yumha, tidak akan hilang nuruhuma, cahayanya. Niku nggih hikmahnya pokoknya mengingatkan jangan ada penyembahan terhadap matahari dan bulan. Di dunia ini ada agama yang menyembah matahari dan bulan. Wa waktuha, utawi waktune salat gerhana itu yadkhulu, mulai masuk fihima, dalam gerhana bulan atau matahari, bibtida'it taghayyuri, yaitu mulainya berubah. Jadi kalau gerhana bulan, bulannya sudah mulai berubah, sithik-sithik tertutup. Kalau gerhana matahari ya sebaliknya, mataharinya sudah mulai berubah. Itu waktunya. Wa yakhruju fil kusufi, selesainya kapan? Yakhruju, selesai, fil kusufi, dalam gerhana matahari, bil injilai, dengan terjadinya bulat kembali matahari itu. Bil injilai, dengan kembali bulat sempurna. Wa bi hurufi syamsi, dan juga dengan terbenamnya matahari kasifatan. Jadi kalau matahari terjadi gerhana matahari, apa itu sejajar dengan bulan, itu selesainya kapan? Kalau sudah huruf maghrib itu berarti selesai. Wafil khusufi, sedangkan di dalam gerhana bulan, bil injilai, sama dengan bulatan sempurna, bulan itu menjadi sempurna lagi, tidak apa ya istilahnya anak-anak sederhana itu kroak gitu loh. Kroaknya wis hilang. Wabi guru bisyamsi, dan juga wabi tulu isyamsi, dengan terbitnya matahari. Jadi kalau gerhananya itu malam mendekati subuh, lah itu kalau mataharinya tulu terbit, ya itu berarti selesai. La bitulu'il fajri, bukan dengan terbitnya fajar. Li'anna sultanal komari, karena sinar cahayanya komar, bulan, layafutu, tidak akan hilang, illa bitulu'i syamsi, kecuali kalau dengan terbitnya matahari. Wonten pertanyaan, sampun? Ya, Mas. Maju biar pendengar mendengarkan apa yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Ojo cepet-cepet, mature ojo cepet-cepet ya, ora paham. Nah, untuk pertanyaannya, manakah qaul yang harus atau yang seharusnya kita ambil ketika Imam Nawawi sama Imam Nawawi itu berbeda-beda? Apakah kita boleh untuk mengambil perbedaan pendapat yang menurut kita itu mudah dibuka, atau kita harus konsisten terhadap kita memilih Imam Nawawi, kita harus konsisten dengan memilih pendapat beliau? Satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama setahun ini kita
Yo, sak karepe sing nulis to. Ngeten. Pertama tanyanya kalau ada perbedaan pendapat. Sementara di dalam mazhab Syafi'i sendiri sering ada beda pendapat antara Nawawi dengan Romli. Siapa? Rafi'i. Nawawi dan Rafi'i itu bukan mazhab, mazhabnya Syafi'i. Jadi dalam kerangka mazhab besar Syafi'i itu ya terjadi perbedaan pendapat. Niku mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Bukan hanya di mazhab Syafi'i, di mazhab yang lain Hambali juga ada. Jadi misalnya nanti ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Hazm, itu juga beda-beda di antara mereka. Di dalam kalangan mazhab Hanafi juga ada. Mboten napa-napa. Lalu pertanyaannya kita milih yang mana? Nah, biasanya konsistensi mazhab itu adanya pada mazhab, bukan pada kaul yang ada di dalam mazhab. Kalau menurut teori, adanya mazhab itu karena beda ijtihad. Adanya beda ijtihad itu karena memang di situ lahan ijtihad. Jadi sebetulnya netral-netral saja, kita mau pilih yang mana nggak masalah. Nggak masalah. Lalu apakah harus konsisten iki yo iki terus? Itu ada ulama yang berpendapat begitu. Ada yang boleh pindah mazhab kalau lid darurah atau lil hajah. Ada yang membolehkan pindah-pindah mazhab mutlak sak karepe. Jadi ada 3 ya. Ada yang mengharuskan konsisten, ada yang boleh pindah lil hajat, ada yang tidak perlu ada alasan untuk pindah. Coro gampangnya gitu loh. Saiki aku batal wudu dengan menyentuh atau salaman, sesuk ganti rak masalah itu. Jadi ada 3. Cuma masalahnya kalau menurut saya dalam rangka hati-hati itu ya sebaiknya kita konsisten yang pertama, mazhab itu. Yang kedua kalau hajat ya memang apalagi hajatnya hajat yang berat. Orang kalau tawaf, di area tawaf itu campur lanang wedok. Kalau sentuhan dalam mazhab Syafi'i batal. Itu kalau batal terus kudu wudu, wah repot sekali. Repot sekali. Apalagi kalau suami istri podo-podo mazhab Syafi'i tawaf bareng, ki mesti gandengan. Mesti gandengan. Gandengan itu ya bakal batal. Wong sing lanang misalnya apalagi kalau pakai pakaian ihram ininya terbuka. Pun. Cuma ada lagi catatan, kalau kita ini jadi imam di sebuah masjid atau imam di sebuah masyarakat, ini kalau pindah-pindah mazhab itu hati-hati, membingungi umat. Ya, bingungi umat. Jadi supaya jangan demonstratif kalau pindah-pindah mazhab itu. Pun nggih, jadi nek milih Rafi'i, Nawawi monggo. Enggak masalah. Nah, milih Nawawi Rafi'i juga begitu. Bagi orang yang ingin melihat memilih yang ringan ya pilih yang ringan. Bagi yang ingin hati-hati tidak ringan ya pilih yang tidak ringan. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya, kenapa di dalam kitab ini hampir selalu merujuk kepada Sofwatuz Zubad. Zubad itu fikih yang disusun dalam bentuk nazom. Itu mazhabnya Syafi'i. Syafi'inya tuh terpercaya gitu loh, artinya tidak mulah-malah itu. Nah, saya menduga bahwa itu karena konsistensi Zubad terhadap Syafi'i lalu menjadi rujukan. Satu. Yang kedua, untuk menarik supaya tidak jenuh
dengan nasar. Nasar itu kalimat biasa itu loh. Jadi kolo-kolo nazom gitu. Saya tuh sayangnya nggak pinter ngelagu, jadi seringnya tak loncati. Ya, jadi nggak ada masalah, nggak ada. Jadi seperti ini di halaman tapi belum sampai tadi zirokatan wakilahataini hawat ruku aini wa qaumataini. Biasanya kalau nazom gampang dihafal. Kalau sudah hafal, apalagi yang ngapal ke cah nom, cah cili, itu orang gampang hilang. Jadi ada menariknya nazom itu. Saya tidak meneliti secara lebih jauh, apa mungkin ya bahwa penulis ini masih zuriatnya Sofatuz Zuhad itu. Bisa jadi itu, tapi saya belum meneliti. Wonten malih? Mas, tanglet, badhe tanglet. Ini jam berapa ya? Malam ini akan ada pengajian putri yang diselenggarakan oleh komisi putrinya Risma JT, sehingga mungkin ini panitia-panitianya akan persiapan, karena itu saya tidak harus nunggu tidak harus nunggu isya ya. Tapi sebentar, kaifiyatu sholatiha, tata cara sholat. Salasu kaifiyatin, ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Al-ula antusollia rok'ataini kasunnati subhi min wairi tatwilin. Cara sholat kusuf yang pertama, ini yang hampir tidak populer ini. Sholat 2 rakaat seperti sunnah subuh. Jadi biasa, sholat sunnah biasa. Jadi, min ghairi tatwilin, tidak dipanjang-panjangkan. Asaniyatu, cara yang kedua, antusolia melakukan sholat gerhana rakaataini 2 rakaat min ghairi tatwilin, tanpa dipanjang-panjangkan, singkat biasa, tapi biziyadati ruku'in, dengan menambah 1 ruku. Dalam setiap rakaat itu kan sebetulnya 1 ruku, tapi ini supaya ditambah 1 ruku, wa qiyamin, ditambah 1 lagi berdiri. Jadi habis ruku, i'tidal, ruku kedua, berdiri lagi, kemudian qiyam. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Fayakunu, maka dengan cara kedua ini, fi kulli rakaatin qiyamani, pada setiap 1 rakaat ada 2 qiyam, ada 2 berdiri, atau qiraatani, 2 kali qiraat, ruku'ani, begitu juga ada 2 kali ruku, watajibu, wajib qiraatul fatihati, membaca fatihah, fi kulli qiyamin, setiap berdiri. Wes ngene-ngene iki lho. Takbir, iftitah, fatihah, surat, lalu ruku. Baru ruku i'tidal, qiyam lagi, fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Pun niku gampang. Nek kita jamaah itu pokoknya melu imamnya ngono ya ngono. Biasanya orang yang berani jadi imam sholat kusuf mesti udah ngerti. Nah, jadi cara pertama sholat sunnah biasa kayak sholat subuh, seperti sunnah subuh. Tata cara yang kedua, rukuknya ditambah, qiyamnya ditambah, fatihahnya ditambah setiap rakaat. Dan tanpa dipanjangkan. Asali 1, ini yang ketiga. Yang ketiga ini yang biasanya dipilih oleh kiai-kiai di masjid-masjid. Wahya al-akmal, yang ketiga ini yang sempurna.
antusolia sholat rokaataini 2 rokaat, kal kaifiyatis saniyati seperti cara yang kedua tadi, walakin ma'at tatwil tetapi dengan dipanjangkan, rukuknya panjang. Nanti berdiri moco suratnya panjang. Lakin ma'atatwil fil qiyaman pada saat berdiri, wabil kiroati dengan bacaan, watatwil memperpanjang arruku wasajadatati bit tasbih, namanya sholat kusuf, tetapi kemudian yang banyak dibaca di situ adalah tasbih. Jadi ketika sujud ya baca tasbih, tapi panjang berapa kali gitu yang jumlahnya itu nanti menjadi banyak. Ngoten niku. Jadi ada cara yang paling ringan, yaitu seperti sholat sunnah subuh. Ada cara yang khusus ditambah ruku 1 kali, tambah berdiri 1 kali. Yang berdiri itu berarti membaca Fatihah dan qiraatul Quran, tapi tanpa panjang, rukuknya biasa. Jadi kayak ruku sholat biasa, subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali naik. Tapi ada yang ketiga itu bitatwil, panjang. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jamaah nisa sudah pada rawuh, sebentar lagi isya, habis isya mungkin acara pengajian. Ngaten nggih. Dan saya ingin ikut juga mengumumkan di samping pengajian nisa ini bahwa Jumat tanggal 5 Januari itu masih suasana tahun baru. Nanti Jumatan atau sholat Jum'ah, khotibnya mungkin sekaligus imamnya adalah Syekh Profesor Dr. Sayyid Agil Husain Al-Munawar. Beliau ini pakar MTQ, ya ilmuwan, ya hafidh, ya qori. Waktu peresmian mulainya dibangun masjid ini, itu beliau sebagai Menteri Agama datang membaca Al-Quran, qori, luar biasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.